Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 Matematika ingin bikin video tentang materi peluang. Sebelumnya perkenalkan, saya Syabrina Khaila Putri Rinjani. Saya Najwa Syafira. Saya Aisyah Zahra. Saya Rocky Salim. Saya Genser Farel. Saya Aldo Novian. Kami dari 10-6. Halo, jadi sini saya akan menjelaskan tentang peluang peta konsep. Nah, di sini peluang dibagi menjadi 3. Itu ada frekuensi harapan, uang sampel, dan peluang majemuk. Nah, di sini peluang majemuk itu ada 3. Ada peluang majemuk saling bebas, tak lepas, dan juga saling lepas. Jadi di sini kita mau memberitahu tujuan pembelajaran dari peluang ini. Nah, jadi di sini yang pertama ada memahami konsep peluang sampel dalam menentukan hasil-hasil yang mungkin dari satu percobaan. Lalu yang kedua ada menentukan peluang suatu kejadian berdasarkan dua sampel yang ada. Lalu yang ketiga ada menghitung frekuensi harapan dari suatu kejadian dalam percobaan yang dilakukan berulang kali. Lalu yang keempat ada menganalisis peluang majemuk dalam suatu percobaan. Nah, yang kelima ada membedakan antara peluang kejadian yang sangat lepas dan tidak lepas. Jadi kita mau kasih tahu kalau misalnya kejadian sangat lepas dan tak lepas ini jelas beda. Yang keenam ada menjelaskan peluang kejadian bebas dan menentukan peluang gabungan dari kejadian-kejadian bebas. Yang ketujuh ada menjadikan hasil perhitungan peluang dalam berbagai bentuk representasi. Nah, yang pertama di sini ada peluang. Peluang sendiri adalah kuantitas untuk menyatakan seberapa besar terjadi suatu peristiwa. Peluang juga biasa disebut sebagai probabilitas. Pembahasan peluang ini sangat erat dengan kaitannya sehari-hari. Nah, mengingat hidup itu penuh dengan kemungkinan-kemungkinan. Contoh penerapan teori peluang dalam kehidupan sehari-hari dari hal sepele itu pelemparan dadu. Lalu di sini lanjut ada konsep dasar. Konsep dasar dalam mempelajari peluang ada beberapa konsep yang harus dipahami. Yang pertama adalah peluang sampel, timbunan hasil yang mungkin dari suatu percobaan. Lalu yang kedua ada titik sampel, tiap anggota dari ruang sampel. Lalu yang ketiga ada kejadian. Nah, timbunan bagian dari ruang sampel. Nah, lanjut di sini ada rumus peluang. Rumus peluang sendiri adalah rasio banyaknya anggota suatu kejadian dibagi dengan jumlah kejadian. Nah, rumus peluang dapat dituliskan sebagai PA sama dengan NA per NS. Nah, untuk PA sendiri adalah peluang kejadian A. Untuk NA sendiri titik sampel dan kejadian A. Dan NS itu banyaknya kejadian dari sampel. Nah, rumus peluang dapat digunakan untuk menentukan banyaknya kemungkinan yang terjadi maksudnya. Contohnya saat melempar dadu, melempar koin, dan pengumuman undian berhadiah. Lalu di sini ada jenis peluang. Yang pertama ada peluang kejadian tunggal atau peluang sederhana. Ini adalah peluang terjadi suatu kejadian tertentu. Contohnya peluang mendapatkan angka 4 dalam pelemparan dadu. Lalu di sini yang kedua ada peluang kejadian majemuk atau atau peluang kejadian tanggung berat atau independen. Untuk kejadian ini dinyatakan saling bebas. Jika terjadi kejadian yang satu tidak memenuhi kejadian yang satu tidak memenuhi terjadi kejadian yang lain maksudnya. Contohnya peluang mendapatkan angka 5 saat melemparan dadu pertama dan mendapatkan gambar saat melemparan koin. Nah, di sini ada soal. Soal pertama itu sebuah dadu standar dilempar 1 kali. Berapakah peluang munculnya mata dadu angka 5? Nah, bisa diingatkan di sini hanya 1 kali dan angka 5. Nah, untuk rumus peluang sendiri di sini ada PA, NA, dan NS. Nah, pembahasannya di sini untuk NS-nya sendiri sama dengan 6 banyaknya uang sampel. Nah, lalu di sini ada A, apa yang ada di dadu? Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Lalu di sini ada NA dulu. Lalu di sini ada NA nya sendiri. Di sini ada 1. Kenapa 1? Karena di sini dicarikannya ada angka 5, hanya 1 kali. Jadi ditanya peluang munculnya angka 5 pada pelemparan. Nah, jadi jawabannya adalah kan di sini rumusnya PA, NA, NS. Jadi di sini tulis lagi PA, NA per NS. Jadi di sini jawabannya PA sama dengan
dapat 6. Selanjutnya ada ruang sampel. Ruang sampel adalah himpunan suatu kemungkinan hasil dari suatu kejadian, misalnya saat melempar dadu berisi 6. Dadu tersebut dapat mendarat di salah satu bilangan dari 1 hingga 6. Jadi jenisnya itu adalah diskrit, hanya bisa dihitung dan terbatas. Contohnya itu lempar dadu. Yang kedua kontinu, hasil tak terbatas dan rentang tertentu, contohnya tinggi badan. Yang ketiga berhingga, jumlah kemungkinan terbatas, contohnya memilih kartu 52 kartu remi. Habis itu ada tak terhingga, jumlah kemungkinan tak terbatas, contohnya melempar koin sampai dapat G. Ruang sampel dengan urutan berpengaruh, permutasi, urutan hasil penting, contohnya memilih ketua dan wakil ketua. Ruang sampel dengan urutan tidak berpengaruh, kombinasi, urutan tidak penting, contohnya memilih 2 orang dari 3 tanpa posisi. Yang selanjutnya adalah ruang sampel majemuk, gabungan 2 atau lebih percobaan, contohnya melempar dadu dan koin bersamaan. Cara menentukannya, yang pertama adalah melempar 1 koin sekali, S sama dengan A, G. A itu angka, G itu gambar. Yang kedua itu melempar dadu sekali, X. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yang ketiga melempar 2 koin sekaligus, S, A, dalam kurung A per koma A, dalam kurung lagi A, G, dalam kurung G, A, dalam kurung lagi G, G. Dan contoh soalnya adalah sebuah dadu 6 sisi dilempar 1 kali, tentukan ruang sampelnya. Jadi dadu mempunyai ruang sisi ada 1 sampai 6. Jadi karena dadu memiliki 6 sisi dengan A hingga 6, maka ruang sampelnya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Soal yang kedua itu 2 koin dilempar secara bersamaan, tentukan ruang sampelnya dan berapa banyak anggota dalam ruang sampel tersebut. Dan kemungkinan hasil dari ini adalah seperti rumus yang sebelumnya, yaitu S sama dengan A, dalam kurung AA, AG, GA, dan GG. Jadi banyak anggota ruang sampelnya adalah 4. Selanjutnya ada frekuensi harapan. Frekuensi harapan merupakan jumlah frekuensi pengamatan yang diharapkan dalam suatu percobaan dan dapat ditentukan dengan cara mengalihkan peluang teoritis kejadian K dengan banyaknya percobaan. Nah, untuk frekuensi harapan sendiri memiliki rumus yaitu FPK dikali dengan N. F itu adalah frekuensi harapan, PK merupakan peluang teoritis kejadian, dan N banyaknya percobaan. Nah, untuk peluang teoritis kejadian K sendiri itu adalah cara untuk menghitung kemungkinan yang akan terjadi pada suatu peristiwa atau kejadian secara berdasarkan logika dan asumsi. Selanjutnya di sini ada contoh soal. Yang pertama ada sekeping koin dilempar sebanyak 80 kali. Tentukan frekuensi harapan munculnya angka. Pertama-tama di sini kita tulis rumusnya terlebih dahulu. F sama dengan P K dikali dengan N. Nah, untuk PK-nya sendiri itu adalah 1/2, karena pada koin terdapat sisi angka dan sisi gambar, sehingga menjadi 1/2 karena hanya satu hasil yang membutuhkan dari 2 hasil yang memungkinkan. Jadi di sini kita tulis 1/2, lalu dikali dengan banyaknya koin dilempar 80. Jadi di sini bisa kita coret, 2-nya hilang dan jadi 4. Jadi frekuensi harapan dari sekeping koin yang dilempar yaitu 40. Selanjutnya soal kedua, yaitu di dalam kantor terdapat 6 kelereng merah, 4 kelereng biru, dan 5 kelereng kuning. Diambil dari satu kelereng secara acak, dan pengambilan diulang sebanyak 120 kali. Frekuensi harapan yang dari terambilnya kelereng biru adalah, pertama-tama kita harus cari dulu banyaknya peluang dari angka-angka tersebut. Jadi di sini kita N itu banyaknya keseluruhan. NS sama dengan 6, 4, dan 5. Angka-angka tersebut kita tambahkan dan mendapatkan hasil 15. Karena kita cari di sini frekuensi harapan dari kelereng biru, jadi kita cari NB-nya juga. NB-nya adalah 4. Lalu di sini saya tulis pengambilan diulang sebanyak 120 kali, saya tandai dengan N besar sama dengan 120. Nah, lalu kita masukkan ke rumus yang tadi. Jadi FB, karena kita carinya yang kelereng biru, FB PB dikali dengan N besar
sama dengan 4/15 dikali dengan 120. Di sini bisa kita coret, 15-nya habis, dan di sini 8. Sama dengan 4 dikali 8 yaitu 32. Jadi frekuensi harapan mengambil kelereng biru yaitu 32. Selanjutnya ada peluang majemuk. Sebelum kita mengetahui 3 jenis peluang majemuk, tentu kita harus mengetahui apa arti dari peluang majemuk. Peluang majemuk atau peluang kejadian majemuk adalah kemungkinan terjadinya 2 atau lebih kejadian dalam suatu peristiwa atau percobaan. Nah, di peluang majemuk ini ada gabungan dan irisan. Gabungan itu bentuknya U, kalau irisan itu bentuknya U tapi ke bawah. Kalau gabungan itu adalah kejadian A atau B yang terjadi. Nah, kalau irisan ini kalau kejadian A dan B terjadi bersamaan. Jadi misalnya kayak ada orang yang suka matematika, orang yang suka fisika. Nah, irisan ini adalah orang yang suka matematika dan fisika. Jadi orang yang suka keduanya. Yang pertama ada peluang majemuk saling lepas. Jadi peluang majemuk saling lepas itu dua kejadian saling lepas jika tidak memiliki unit sampel yang sama sehingga tidak bisa jadi bersamaan. Maksudnya apa? Maksudnya itu adalah peluang kejadian saling lepas terjadi karena tidak memiliki unit sampel yang sama. Misalnya ada kelas 10 dan kelas 11 mengajukan menjadi ketua festival. Jika yang terpilih kelas 10 maka kelas 11 tidak akan mungkin menjadi ketua festival. Peluang majemuk saling lepas itu punya rumus P A gabungan B. Jadi ini tandanya gabungan ya. P A gabungan B sama dengan peluang A ditambah peluang B. P itu artinya peluang. Di sini ada contoh soal. Yang pertama terdapat 12 restoran, 5 restoran X, 3 restoran Y, dan 4 restoran Z. Peluang seorang makan di restoran X atau Z adalah ini yang diketahui adalah seluruh titik sampel NS. NS itu kan seluruh titik sampel ya. Yang tadi disebutkan itu kan ada 12. Terus titik sampel X sama dengan 5. Titik sampel Y sama dengan 3. Titik sampel Z sama dengan 4. Ditanya peluang X gabungan peluang Z itu berapa? Kita pakai rumus yang di atas yang tadi sebelumnya itu kan peluang X ditambah peluang Z. Nah, ini rumusnya. Terus setelah itu kita cari dulu peluang X dan peluang Z. Peluang X itu kan rumusnya berarti NX dot NS. NS ini kan seluruh jumlah titik sampel. NX-nya itu kan ada 5 per 12. Ini udah nggak bisa disederhanakan lagi, jadi jawabannya 5 per 12. Nah, setelah itu peluang titik Z itu NZ per NS sama dengan NZ-nya seluruh titik sampel itu 12. Ini masih bisa disederhanakan jadi 1/3 dibagi sama 4. Setelah itu kita masukkan ke sini peluang titik X 5 per 12, peluang titik Z 1 per 1, atau kita pakai 4 per 12 juga nggak apa-apa biar 12 itu di bawahnya tuh sama-sama 12. 4 per 12 sama dengan 9 per 12 bisa dibagi dengan 3 dan 3 4. Jadi 3 per 4. Jawabannya adalah 3 per 4. Ini ada sebuah dadu dilambungkan sekali. Tentukan peluang menggunakan mata dadu berjumlah kurang dari 3 atau lebih dari 4. Ini dari soal UTBK 2000. Pertama kita cari dulu kejadian A sama kejadian B-nya. Kejadian A itu kan dadu bernomor kurang dari 3. Berarti kejadian A dadu yang kurang dari 3. Dadu kurang dari 3. Itu kan ada 1 sama 2 ya, kurang dari 3. Berarti NA-nya sama dengan 2. Setelah itu kejadian B. Kejadian B itu kan lebih dari 4. Lebih dari 4. Itu kan cuma sampai 6 ya. Berarti 5 sama 6. Berarti NB-nya dengan B juga. Nah, di sini kan kita tahu nih karena gak ada nomor yang termasuk dalam kedua kejadian tersebut secara bersamaan, kayak 1, 2, angka 1 sama 2 gak ada di kejadian B, angka 5 dan 6 gak ada di kejadian A. Nah, kita masukin pakai rumus yang tadi PA gabungan B sama dengan peluang A ditambah peluang B. Nah, kita cari tahu dulu nih peluangnya sama peluang B-nya. Peluangnya berarti dengan NA per NS. NA-nya tadi berapa? 2. NS-nya di sini jumlahnya 4, total
Jadi peluang munculnya mata dadu bernomor kurang dari 3 atau lebih dari 4 adalah 2/3. Oke, jadi kali ini aku akan membahas tentang peluang majemuk tak lepas. Peluang majemuk tak lepas adalah peluang dari dua kejadian yang saling mempengaruhi satu sama lain. Jadi kejadian pertama akan mempengaruhi peluang kejadian kedua. Contoh simpelnya adalah misal ada kotak nih, terus ada 10 buah, ada 5 apel sama 5 mangga. Jadi kalau misalnya kamu ambil salah satu buah dari sini, misalnya kamu dapat mangga, akan mempengaruhi kejadian kedua itu memperbesar kesempatan buat dapat apel. Jadi kali ini aku akan membahas tentang rumusnya. Nah, di sini rumusnya adalah ada PA gabungan B sama dengan PA plus PB dikurangi PA irisan B. Nah, jadi untuk yang U ini tuh adalah gabungan dan yang U ke bawah ini irisan. Nah, kalau yang PA itu adalah peluang A ditambah peluang B. Jadi kita masuk ke soalnya aja ya. Jadi soal 1. Soal 1 ada sebuah kotak berisi 5 bola merah, 3 bola biru, dan 2 bola hijau. Nah, jika diambil satu bola secara acak, berapakah peluang mengambil bola merah atau bola biru? Dan di sini kita pakai rumus yang tadi aku bilang ya. Pertama adalah kita harus tahu peluang merahnya ada berapa. Ya, tadi peluang merah ini total bola ya. Ini total bola merah. Entas ini keseluruhan bolanya ya guys ya. Oke, habis itu kita akan jadi ini sudah total bola itu ada 10. Nah, habis itu kalau udah kita cari kita hidup. Nah, itu bola merah nih. Jadi 5 per 10. Nah, kalau sampai 10 kita kecilin, pasti bisa kecilin jadi 1, 2. Habis itu kita hitung peluang bola biru. Nah, tadi peluang birunya ada 3. Dan total keseluruhan bola dari 10, jadi 3 per 10. Nah, kalau sudah, BTW ini dari 3 soalnya tidak ada bola sama-sama bola sama merah, jadi tidak ada bola yang sekaligus dua warna, jadi maka dari itu ya 0, makanya 0. Nah, itu langsung kita pakai caranya ya guys ya, kita langsung gabungin. Merah digabung sama biru tambah dengan itu kita kurangi sampai irisan. Kita kurangi irisannya. Ini selalu deh. Langsung kita hitung semuanya. Lalu 1/2 tadi terus di akhir ya. Kita tambah 310 dikurangi 0 karena tidak ada bola yang sama ya. Kita langsung bagi. So kita langsung ini peluang kami bola merah atau bola biru adalah 4. Jadi jawabannya adalah 4/5. Rumit sih, emang rumit ya. Kita langsung soal kedua ya. Soal kedua adalah dalam suatu kelas ada 30 siswa yang menyukai matematika. Nah, terus ada 25 siswa yang menyukai fisika dan ada 10 siswa yang menyukai keduanya. Jika jumlah 10 siswa dalam kelas adalah 50, berapa banyak siswa yang menyukai matematika atau fisika? Jadi biar kita gak bingung, kita pisahin aja. Yang A itu TK, yang B itu fisika. Sekarang kita harus tahu nih peluangnya. Pertama kita hitung dulu ya. Peluang A. Nah, tadi kan yang suka matematika tuh 30. Jadi kita tulis 30 per 50. Karena itu keseluruhan ya. Lalu kita hitung lagi yang peluang B. Yang suka sama fisika. Jadi yang suka sama fisika tadi ada 25. Nah,
Terus kalau sudah kita langsung gabungin aja tuh. Jadi kita jadi kalau misal NA sama I sama NB itu adalah yang 10 tadi, yang cek 2-nya. Jadi 10 per 50. 10 per 50 guys. Nah kalau misalnya kita masaknya dulu sini biar tahu jawabannya. Jadi siswa yang menyukai matematika atau fisika ada 45 orang. Selanjutnya yang ketiga ada peluang kejadian saling bebas. Peluang kejadian saling bebas yaitu dua kejadian A dan B dikatakan dua kejadian saling bebas jika kejadian A tidak mempengaruhi peluang kejadian B. Nah di sini ada rumusnya itu peluang A dan peluang B sama dengan peluang A dikali peluang B. Selanjutnya ada contoh soal. Contoh soal yang pertama yaitu sebuah koin dan dadu dilempar secara bersamaan. Peluang munculnya gambar pada koin dan angka pada dadu adalah. Nah ini misalkan A menyatakan munculnya gambar pada koin dan B menyatakan munculnya angka ganjil pada dadu. Maka bisa ditulis peluang A sama dengan 1/2 dan peluang B 3/6. 3/6 ini bisa dikecilin lagi menjadi 1/2. Nah ini kita tulis rumusnya. Peluang A dan peluang B sama dengan peluang A kali peluang B. Peluang A nya 1/2, peluang B nya juga 1/2. Jadi jawabannya 1/4. Selanjutnya soal nomor 2. Soal nomor 2 yaitu anggota paduan suara suatu sekolah terdiri dari 12 putra dan 18 putri. Bila dipilih 2 anggota dari kelompok tersebut untuk mengikuti lomba perorangan, maka peluang terpilihnya putra dan putri adalah. Nah, pertama kita cari banyaknya anggota ruang sampel. Nah, banyak anggota ruang sampel ini itu dari putra ini dan putri ini ditambahin jadi 30. Jadi NS sama dengan 12 ditambah 18 dengan 7. Nah selanjutnya kita langsung ke rumusnya aja, yaitu kan peluang A dikali peluang B. Jadi N putra per NS dikali N putri per NS juga. N putra ini tadi itu kan 12, NS nya 20, N putri 18 dan NS. Nah ini bisa dikecilin lagi jadi 2/5. Ini juga bisa dikecilin lagi jadi 3/5. Jadi jawabannya 6/5. Ini udah nggak bisa dikecilin lagi, jadi jawabannya 6/5. Sekian video dari kami. Mohon maaf bila ada salah kata atau perbuatan. Semoga video ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.